Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh, sebelumnya kurang semangat nih. Ibu ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, Bu. baik, baik. Enggak semangat, enggak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Oke, sebelumnya ada Alifia Nabila Putri. Hadir, Bu. Oke, yang kedua ada Rizal. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sari Nur Permadi. Hadir, Bu. Elvi. Hadir, Bu. Ada yang tahu? BK. Yang lainnya ada yang tahu nggak? Tidak. Ya, sama seperti Epi, Bu. BK. Iya, BK karena ibu guru BK ya. Ya, betul. Oke, benar, tidak salah. Tapi kurang tepat karena hari ini kita akan belajar tentang bullying. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu bullying? Penghinaan, Bu. Gimana? Penghinaan. Penghinaan. Oh, Kayak Tari suka menghina. Kayak mengejek teman dengan sebutan orang tua. Ya, itu masuk. Kemudian apa lagi? Menghina MU. MU itu apa ya? Kayak favorit kayak gitu. Oh, MU. Klub bola. Ya, Bu. Lagi, ada yang tahu lagi nggak? Mencubit teman. Nggak tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Ya, kita tahunya hanya contoh-contohnya saja. Saya, Bu, tuh. Oke, Mbak Evi. Bullying secara verbal. Bullying secara verbal artinya apa? Membuli dengan ini, Bu, kata-kata. Dengan kata-kata. Oke. Kemudian apa lagi? Ada berapa jenis sih kira-kira? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, yang lain mungkin ada yang tahu? Ini ada mungkin jenis-jenis bullying itu ada berapa? Ada 2 mungkin, Bu. 2 apa aja? Verbal sama non-verbal. Verbal sama Sepertinya. non-verbal. Sudah benar, tapi masih ada lagi. Ada yang lain? Apa ya, Bu, ya? Pas. Oke, pas. Jadi bullying yang disebut sama Mbak Em sama Mbak Olivia itu sudah benar. Ada bullying verbal dan non verbal, tapi ada satu lagi. Ini adalah
atau oleh orang lain. Mbak Utari, pernah nggak ngelakuin atau mendapatkan bullying secara verbal? Baik Bu, izin menjawab pertanyaan. Saya dulu pernah menjadi korban bullying, yaitu tentang julukan ataupun celaan fitnah juga pernah. Kalau saya melakukan bullying itu kayaknya ya pernah kayak kan teman saya eh, mengejek dengan celaan nama orang tua, ya saya membalas seperti itu, jadinya gantian gitu loh Bu. Oke, jadi Mbak Utari itu pernah melakukan bullying secara verbal maupun pernah jadi korban ya Mbak ya? Ya, ya. Oke, yang lain ada yang pernah mengalami? Saya. Oh ya, Mbak Farel. Saya dicubit satu tangan. Gimana? Waktu SD dicubit, suka dicubit. Gemes kesana saya. Itu termasuk bullying yang apa ya? Fisik. Apa? Berarti bukan yang verbal ya? Oh, bukan. Dia bullying verbal ya. Tapi udah bener ya kalau yang masuk bullying, tapi maksudnya bullying yang non-verbal atau fisik. Non-verbal atau fisik. Saya pernah Mbak Alivia. dipanggil dengan nama bapak. Oke. Itu berarti Ali sebagai korban ya Mbak? Kemudian ada bullying yang kelompok dua, kelompok A ya, saya Bisa Bu. Bisa, Bisa Bu. Bu. Bisa. semangat ya teman-teman. Bisa. Bisa Bu. Bisa Bu.
Belum. Belum, Bu. Sedikit lagi, Belum, Bu. Bu. Kan belum ada 5 menit. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah semua ya? Sudah. Sudah. Oke. Bisa. Atau kelompoknya jauh lebih dahulu? Kelompok A, Bu. Mbak Farah angkat tangan. Ada yang bisa dibantu mungkin Mbak? Atau ada yang mau Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Oke. Baik ya, bisa dimulai dari kelompok A terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Oke, waktu dan Saya izin share screen dulu ya, Bu. Wait. Perkenalkan kelompok kami, saya Evi Nur Faiza. Dan saya Utari Nurmadi. Saya di sini akan menjelaskan beberapa faktor penyebab dari bullying tersebut. Yang pertama ada faktor keluarga. Faktor keluarga faktor keluarga yang pertama yaitu ada faktor keluarga. Di sini anak akan mempelajari perilaku bullying saat mengamati konflik pada orang tua mereka, seperti orang tua yang sering menghukum secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh dengan stres dan permusuhan, dan kemudian anak meniru dari perilaku orang tua tersebut.
Jika tidak ada konsekuensi yang tegas, ia akan belajar bahwa mereka yang memiliki kekuatan lebih boleh berperilaku agresif untuk meningkatkan status dan kekuasaan kepada seseorang. Selanjutnya yaitu ada sekolah. Di sini bullying berkembang ketika lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada peserta didiknya. Misalnya berupa hukuman yang tidak membangun seperti menghukum secara fisik, itu kan tidak bermanfaat. Sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Selanjutnya akan disambung oleh Mbak Evi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang faktor penyebab dari teman sebaya, yaitu beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Lalu yang selanjutnya ada faktor penyebab dari tayangan TV dan media cetak, atau yang mungkin bisa disebut dengan cyberbullying. TV dan media cetak membentuk pola bullying dari tayangan yang ditampilkan. Survei Kompas dari Sarifah tahun 2006 menemukan bahwa 56,9% anak meniru adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru geraknya 64% dan kata-katanya 43%. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami presentasikan. Mungkin dari Mbak Farel atau Mbak Alivia ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Faktor dari contoh bullying apakah ada faktor lain selain faktor tersebut dulu? Bisa faktor lingkungan? Contohnya aja. Aku tengok ya, contohnya ya. Mbak Evi, Mbak Utari, kami dari kelompok B, perwakilan ya Mbak, mau tanya contohnya bullying di lingkungan sekolah itu apa saja Mbak? Ya itu saja. Baik, saya perwakilan dari kelompok A akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alivia. Mbak Alivia tadi pertanyaannya apa saja contoh perilaku bullying yang ada di sekolah ya Mbak ya? Contoh perilaku bullying yang ada di sekolah tadi sudah disebutkan bahwa bullying ada dua macam. Yang pertama yaitu ada verbal dan non verbal. Nah, di sekolah itu ada contohnya seperti yang verbal itu seperti kita mencela atau menghina kita dengan sebutan nama orang tua. Terus selanjutnya kalau non verbal itu bisa kita mencubit atau menjegal kepada teman sebaya. Seperti itu Mbak Alivia. Oke Mbak Tari, terima kasih. Mungkin dari Mbak Farel ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau untuk contoh kejadian bullying di keluarga itu seperti apa ya Mbak? Apakah bisa kemungkinan anak yang menjadi pelaku itu bisa bullying terhadap keluarga sendiri seperti itu? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farel. Bisa contoh dari faktor penyebab bullying di keluarga itu bisa disebabkan oleh kekerasan yang ada di rumah Mbak. Contoh
ketika anak melakukan kesalahan, orang tua itu tidak memberi nasihat yang baik, tidak memberi saran yang baik dengan tutur kata yang halus, tapi dari orang tua itu bisa memberikan bullying dengan cara menghukum. Jadi ketika si anak melakukan kesalahan, orang tua itu langsung menghukum, bahkan bisa saja tidak hanya menghukum dengan kata-kata, dengan verbal, tapi juga dengan non-verbal. Contohnya ketika anak mungkin ya Mbak memecahkan piring, nah orang tua itu bisa langsung memukul menggunakan kayu ataupun sapu. Nah itu contoh bullying yang ada di keluarga. Jadi ya kayak orang tua itu sering berkata-kata kotor kepada anak, terus menghukum, memukul. Nah itu termasuk bullying dari sekolah, dari rumah. Ya jadi karena kayak gitu, jadi anak itu jadi meniru tingkah laku buat di teman-temannya gitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin sekian Bu Siti dari kelompok A yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mungkin dari kelompok B. Ya. Oke, sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk kelompok A. Oke, sangat bagus sekali. Kita langsung aja lanjut untuk kelompok B. Ibu persilahkan. Oke. Baik, perkenalkan kami dari kelompok B. Saya Varelia dan Saya Alivia Nabila Putri. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak dari bullying. Baik, yang pertama dampak dari bullying, yang pertama yaitu adalah kecemasan, kemudian bisa depresi, sakit punggung, sakit perut, pusing dan kepala berkunang-kunang. Jadi mengaruh ke kesehatannya. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Alivia. Selanjutnya dampak buruk dari perundungan yaitu yang pertama bentuk intimidasi atau penindasan ke pihak yang lebih lemah. Yang kedua kekuatan yang tidak seimbang antar kedua belah pihak menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman bagi korban secara fisik maupun emosional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau tanya, dipersilahkan. Baik, izinkan saya bertanya Mbak. Di sini dari dampak bullying itu kan ada kayak rendahnya rasa percaya diri. Nah, yang saya tanyakan itu kenapa kok bisa bullying itu bisa menyebabkan rendahnya rasa percaya diri? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Evi. Mungkin penyebab apa tadi? Mengapa anak yang mengalami bullying bisa kurang percaya diri? Ya, Jadi jadi mungkin karena anak itu merasa malu karena diolok-olok juga bisa, sehingga dia menjadi kurang percaya diri. Seperti itu Mbak, karena rasa malu seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Farel. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok A? Izin bertanya untuk Mbak Olivia. Di situ kan ada cara untuk bangkitnya.
ada jangan malu melapor kepada pihak yang berwenang. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, sebagai pihak yang berwenang itu pihaknya siapa saja gitu. Terima kasih. Guru BK, wali kelas. Bisa wali kelas. Lemot iki kok sik lagi. Ya, aku nggak efek ya. Izin menjawab ya, Mbak Utari. Untuk pihak yang berwenang, kalau dalam lingkup sekolah itu ada guru wali kelas, ada guru BK. Itu saja, Mbak. Kalau untuk Terima kasih kepada Mbak Livia. Sudah Bu Siti, Oke, sudah ya untuk kelompok B. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk kelompok B. Kita beri tepuk tangan. Oke, jadi tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan juga kelompok lain juga sudah memberi tanggapan. Begitu pula untuk kelompok B sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan juga kelompok A menanggapi dari presentasi kelompok B. Jadi yang tadi sudah kalian diskusikan semuanya sudah benar, jadi ada faktor-faktornya juga sudah benar, kemudian dampaknya juga sudah benar. Nah, kali ini kita bahas bareng-bareng cara untuk Bu Siti, maaf, Oh, ya? nggak kedengaran Bu suaranya. Oh iya, mohon maaf. Oke, kita sebelumnya beri aplaus dulu untuk kelompok B. Kita beri tepuk tangan. Oke, jadi sudah sangat baik. Tadi sudah masing-masing kelompok sudah memberikan hasil diskusinya kepada kita semua dan juga kelompok satunya sudah memberi tanggapan dan juga memberi pertanyaan. Jadi semua kelompok sudah memberikan materi secara baik dan benar tentang faktor dan juga dampak dari bullying. Nah, kita sama-sama belajar gimana cara mengatasi atau gimana apabila kita menjadi korban atau melihat teman kita menjadi korban bullying. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Mbak Utari mungkin? Ya, baik Bu, saya izin jawab. Apabila Oh, ya. ada teman kita yang menjadi korban itu alangkah baiknya ya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Olivia, yaitu kepada wali kelas ataupun kepada guru BK agar ditindaklanjuti. Seperti itu Bu Siti. Oke, baik sekali, sudah benar. Mungkin ada lagi? Lapor ke orang tua, Bu. Oke, baik. Lapor ke orang tua. Tapi kalau misalkan pencegahannya itu seperti apa? Itu kan kalau misalkan bullying sudah terjadi ya. Kalau misalkan pencegahan bullying itu ada apa aja? Kita harus menjadi pribadi Yang baik, tidak mudah marah, Yang berani. berani, sabar. sabar. Yang paling utama adalah kita harus percaya diri. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa disentuh. Dengan peribahasanya itu tidak bisa disentuh. Jadi orang lain tidak bisa mengganggu kita baik secara verbal, non verbal maupun konvensional seperti tadi yang jenis-jenis bullying yang ada 3 tadi tersebut. Jadi kita harus percaya diri, tetap tetap menjadi pribadi yang baik, tidak mengganggu orang lain seperti itu. Pencegahannya lebih utamanya rasa percaya diri tersebut. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada siang hari ini, adakah yang ingin membuat kesimpulan tentang apa aja kita dari tadi belajar apa aja sih? Mungkin Mbak Evi Nur. Ya Bu, jadi tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari bullying, terus jenis-jenis bullying, faktor bullying, dampak bullying. Nah, kesimpulannya itu dari bullying itu, cara mencegah bullying itu kita dengan cara menjadi pribadi yang lebih baik, percaya diri, disiplin, terus sabar. Nah, ketika kita sudah menjadi pribadi seperti itu, kita bisa terjauhkan dari
bullying. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus, sudah benar sekali. Yang teman-teman lainnya ada yang mau nambahin mungkin? Mbak Alivia? Oke, sudah cukup ya. Oke, apakah ada yang ingin anak-anak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu atau mungkin tanggapan lain sebagainya? Sebelum kita mensudahi kegiatan belajar pada siang hari ini. Mohon maaf kepada Ibu Siti, sudah berbicara mikrofonnya masih off, Bu. Oke. Kita nggak dengar. Oke, mohon maaf. Oke, untuk Oke, jadi kesimpulan yang Mbak Evi tadi berikan sudah sangat baik dan juga sudah benar. Mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberi tanggapan lainnya tentang materi belajar kita pada siang hari ini sebelum kita menyudahi belajar kali ini. Sudah cukup, Bu. Cukup. Sepertinya kesimpulannya sudah seperti itu, sama. Oke, sudah ya. Sudah cukup? Sudah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan siang hari ini, gimana kalau kita ice breaking dulu? Mbak Utari boleh memimpin kegiatan ice breaking nih biar teman-temannya tetap semangat. Soalnya saya dengar Mbak Utari itu pintar banget kalau menciptakan ice breaking, mencairkan suasana seperti itu. Silakan Mbak Utari. Joget. Beras habis. Saya kira tidak ada, Bu. Sepertinya teman-teman sudah pada tertawa semua. Oke, sudah ya. Ya. Karena tadi mikrofon Ibu mati ya? Iya, itu Iya. Ibu ngomong ya? Oh, itu udah ice Iya, breaking. iya, betul. Oke, berarti udah semangat ya. Oke, baiklah. Kalau misalkan dikira sudah cukup, marilah kita tutup kegiatan belajar kita pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.